Earth Heroes, kembali lagi di Earth Talk bersama aku Monica dari earthhero.id. Dimana di sini kita bakal ngobrol seru seputar sustainability dan nasib warga bumi. Dan hari ini aku nggak sendirian nih. Earth Talks kedatangan co-host spesial yaitu Kak Bunga, founder dari Paprika Living, majalah yang berfokus pada sustainable lifestyle. Halo Kak Bunga. Hai Monica. Oke, jadi hari ini aku dan Kak Bunga bakal membahas tentang pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel bersama expertnya, yaitu Kak Faris dari Beli Jelantah. Halo Monica, halo Kak Bunga, pagi. Pagi. Thank you Kak, waktunya dan udah hadir di sini. Dan sebelum kita mulai ke topik utamanya, yaitu minyak jelantah, boleh nggak Kak cerita sedikit tentang background Kak Faris dan perjalanan Kak Faris, dan apa sih itu Beli Jelantah? Oke, boleh banget ya. Makasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan, nama saya Faris. Saya kalau background pendidikannya di bidang Sustainable Energy untuk master programnya di University of Twente di Belanda. Nah, saya mau cerita sedikit terkait sama Beli Jelantah yang sudah saya dirikan ya, sekaligus saya juga berposisi sebagai CEO di Beli Jelantah ini. Jadi Beli Jelantah ini adalah sebuah startup yang berfokus di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Jadi kita fokusnya ke dua bidang tersebut, yaitu terkait tata kelola limbah minyak jelantah untuk menjadi biodiesel gitu ya. Jadi kita mulai mencari solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan dan energi terbarukan, lalu kita cari solusi tersebut diimplementasikan dalam bentuk startup Beli Jelantah ini gitu. Jadi Beli Jelantah ini sebenarnya udah cukup lama nih, Monica dan Kak Bunga, yaitu semenjak tahun 2018 gitu ya. Kita berdiri awalnya itu dalam bentuk sebuah website saja gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya kita udah punya operasional juga, terus platform teknologinya udah bertambah juga gitu. Jadi memang kita fokusnya di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Oke. Mas Faris, sebelumnya mungkin kita pada dasarnya dulu deh. Itu ada apa sih masalah minyak jelantah itu? Banyak orang nggak tahu kalau minyak itu kan sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan gitu. Bisa nggak Mas jelasin masalah yang kita hadapi itu apa sih dengan minyak jelantah? Oke Kak Bunga. Jadi pertama kita harus tahu dulu ya minyak jelantah itu apa gitu ya, supaya jelas gitu ya. Minyak jelantah ini adalah minyak goreng yang sudah bekas pakai gitu, yang biasa kita gunakan gitu kan. Kita masak, masyarakat Indonesia senang banget nih masakan yang goreng-gorengan gitu kan. Yang mulai dari ayam goreng, terus juga ikan goreng gitu ya, terus goreng-gorengan. Nah, setelah digunakan minyak gorengnya itu dinamakan minyak jelantah gitu. Terus isu masalah apa yang dihasilkan dari minyak jelantah ini adalah sebagian besar pola masyarakat Indonesia itu minyak jelantahnya kalau udah selesai dipakai dibuang begitu saja, secara kurang bertanggung jawab gitu ya. Misalnya kita buang ke bak pencucian atau kita buang ke tempat sampah gitu, yang ujung-ujungnya muaranya adalah minyak jelantah ini akan bercampur ke perairan yang ada di lingkungan. Nah, riset penelitian sendiri menyebutkan bahwa setiap 1 liter minyak jelantah yang dibuang secara sembarangan itu akan mencemari 1000 liter perairan yang ada di lingkungan. Jadi sangat signifikan banget dampak negatif dari minyak jelantah ini di lingkungan gitu ya. Belum lagi kalau minyak jelantah itu yang dibuang ke bak pencucian, biasanya dia akan mengalami pembekuan sehingga menyebabkan saluran perairan itu jadi tersumbat gitu ya. Jadi dampaknya itu ya ke kitanya sendiri gitu, ke pemilik rumah gitu ya, yang mungkin nanti setelah berjalan gitu ya cukup lama akan terjadi penyumbatan di rumah, jadi harus diservis gitu ya untuk supaya nggak mampet gitu ya. Belum lagi ada dampak lain dari minyak jelantah ini yang kalau secara kesehatan gitu ya digunakan terus menerus untuk terus memasak gitu ya, akan ada potensi menjadi penyebab penyakit-penyakit dalam organ gitu, seperti penyakit kanker atau jantung gitu. Jadi minyak jelantah ini memang ada dua bagian yang bisa dikatakan masalahnya gitu ya, yaitu terkait bidang lingkungan sama di bidang kesehatan gitu. Jadi kita mencoba mencari solusi yang tepat terhadap tata kelola limbah minyak jelantah ini. Oke, berarti kalau misalnya kan tadi Kak Farid kan sempat share ya, nggak cuman kayak berdampaknya di lingkungan, tapi ternyata berdampak ke kesehatan gitu ya. Maksudnya berdampak ke kesehatan tuh kan minyak jelantah bisa dibuang Kak. Habis itu maksudnya kenapa bisa kayak menyebabkan
kanker gitu-gitu. Iya, jadi maksudnya adalah ketika minyak jelantahnya tetap digunakan untuk proses memasak gitu ya, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat orang itu tetap pakai minyak jelantah untuk digoreng buat masak berulang kali gitu ya. Ulang terus gitu ya. Betul, ya secara rekomendasinya setelah 2 atau 3 kali pemakaian maksimal itu minyak goreng itu yang udah jadi minyak jelantah harusnya dikelola sebagai limbah gitu, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia masih terus-menerus tuh masak pakai minyak jelantah gitu ya, sampai warnanya kecoklatan bahkan kehitaman gitu ya, yang pastinya nanti akan mendapat buruk pada kesehatan mereka dalam jangka waktu panjang gitu ya. Itu yang kita sendiri di aktivitas di Beli Jelantah ada bagian edukasinya, nggak cuma terkait lingkungan tapi juga terkait dampak kesehatannya gitu. Ya. Yes, betul. Baik. Ya, jadi sebenarnya tuh mestinya memang pengolahannya tersendiri ya Mas ya, nggak bisa dibuang begitu aja ya. Betul, bahkan kalau biasanya dicampur, ditaruhlah di tempat sampah organik gitu ya, atau tempat sampah anorganik, si minyak jelantah ini sebenarnya nggak cocok gitu ya, jadi memang dia ada pengelolaan tersendiri gitu Kak Bunga. Oke. Kalau pengolahannya yang baik tuh seperti apa sih Kak? Yang maksudnya kan tadi kan supaya menghindari kebuang ke laut gitu ya, terus mencemari air, atau misalnya menghindari orang pakai ulang lagi. Nah, berarti minyak jelantah ini gimana sih kita bisa mengolahnya gitu? Oke, iya, jadi kan yang sudah tadi saya sampaikan itu terkait potensi bahayanya gitu dari segi lingkungan sama dari segi kesehatan. Nah, sebenarnya minyak jelantah ini juga punya sisi baik gitu ya, bahwa dia masih mempunyai kandungan senyawa kimia yang bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Nah, tata kelola limbah minyak jelantah ini secara umum gitu ya, ada 3 potensi produk yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah bahan bakar yang namanya biodiesel gitu ya, yang kedua itu dijadikan sabun gitu, yang ketiga dijadikan scented candle gitu ya, yang pemilihan ketiga produk yang bisa dijadikan ini tergantung sama reaksi kimia yang ingin digunakan gitu ya. Kalau kami sendiri prefernya ke biodiesel, bahan bakar biodiesel. Kenapa? Karena bahan bakar biodiesel itu sifatnya umum gitu ya, jadi bisa digunakan oleh banyak industri, banyak pihak gitu ya, dan juga kita menujunya kan ke skala industri gitu ya, skala besar. Jadi tata kelola limbah minyak jelantah itu tadi, karena kita punya potensi bisa mengolah secara kimia minyak jelantah ini menjadi sebuah produk yang punya nilai added value sama nilai ekonomi, jadilah kita pertama tahapnya harus ngumpulin dulu, baru kita nanti lanjut pengolahan, seperti itu. Mas, persisnya tuh biodiesel itu digunakan oleh siapa? Dan bagaimana cara ngolah minyak jelantah sampai akhirnya jadi biodiesel? Oke, jadi biodiesel ini sebagian besar gitu ya digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Nah, mesin diesel ini ada macam-macam Kak Bunga, ada kendaraan umum gitu ya, mobil-mobil yang sifat mesinnya itu mesin diesel, atau juga alat-alat berat yang ada di industri itu juga sifat mesinnya adalah mesin diesel gitu ya. Bahkan di pabrik-pabrik gitu ya, komponen pabrik seperti boiler itu juga bahan bakarnya adalah diesel gitu. Jadi memang biodiesel ini bisa digunakan untuk istilahnya kendaraan umum gitu yang ada di jalan, terus juga alat berat yang ada di industri, dan juga alat-alat komponen equipment yang ada di pabrik seperti boiler gitu. Terus bagaimana? Yes. Di Indonesia atau Mas Faris udah ekspor atau gimana? Nah, kalau kebetulan kegiatan yang kami lakukan sendiri ini untuk bagian pengumpulan minyak jelantah, lalu kami ada partner yang nantinya akan mengekspor untuk diolah menjadi biodiesel di negara tujuan eksportir. Itu nanti kita bisa jelaskan juga kenapa sih kita memutuskan untuk ekspor gitu ya, karena ternyata Indonesia sayangnya masih belum punya tata kelola secara regulatory framework gitu ya, policy kebijakan yang mendukung terkait minyak jelantah untuk jadi biodiesel gitu. Sedangkan di luar sana gitu, di negara tujuan ekspornya sudah ada nih peraturan terkait pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Maka sampai saat ini progres yang kita lakukan adalah kita punya partner yang akan mengekspor menjadi bahan bakar biodiesel di luar sana. Tapi juga kita mengedukasi terus, berdiskusi sama pemerintah gitu ya, untuk bisa mengimplementasikan program minyak jelantah menjadi biodiesel ini di Indonesia sendiri gitu ya, karena kebutuhan akan bahan bakar diesel itu termasuk biodiesel ini
cukup banyak gitu ya. Sampai saat ini masih dipenuhi sebagian besar dari minyak kelapa sawit CPO. Nah, ngomong-ngomong soal minyak kelapa sawit, Kak, kan aku sempat baca tuh, Kak, tentang program pemerintah ada namanya B30 gitu ya, yang pencampuran antara 30% biodiesel sama solar. Dan sebenarnya minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel juga masih banyak nih perdebatannya, plus minusnya gitu ya. Nah, dari Kak Fahri sendiri nih, apa sih, Kak, peran minyak jelantah untuk mengimbangin misalnya plus minusnya minyak kelapa sawit dalam diolah menjadi biodiesel gitu? Oke, jadi pertama kalau dari segi produk sendiri, biodiesel dari kelapa sawit dan biodiesel dari minyak jelantah itu kualitasnya sama, karena kan udah ada standarnya gitu ya, standar secara SNI maupun standar internasional, misalnya ASTM. Nah, bedanya adalah biodiesel dari minyak jelantah itu ternyata pengurangan emisi karbon CO2-nya itu jauh lebih besar dibandingkan biodiesel dari kelapa sawit gitu ya. Bahkan kalau dikutip dari datanya Uni Eropa gitu ya, Komisi Uni Eropa, bahwa pengurangan emisi biodiesel berbasis jelantah itu bisa sampai 83% dibandingkan bahan bakar diesel biasa gitu. Sedangkan biodiesel dari sawit itu pengurangan emisi CO2-nya cuma kisaran 40 sampai 50% gitu ya. Jadi jauh lebih signifikan biodiesel berbasis jelantah gitu ya, yang sampai 83%. Belum lagi ada isu-isu betul yang tadi disebutkan sama Monica terkait kontroversi minyak kelapa sawit sendiri gitu ya, karena untuk membuka lahan sawit gitu ya dibutuhkan lahan yang besar, dan itu biasanya terjadi deforestasi gitu ya. Juga di situ kalau kita melihat secara life cycle analisisnya gitu, mungkin ada potensi penangkapan karbon yang hilang gitu ya, karena pohon-pohon kan ditebangin gitu ya. Jadi emisi CO2-nya pengurangannya jauh lebih sedikit gitu. Makanya kita sebenarnya ingin push terus nih bagaimana minyak jelantah bisa diolah jadi biodiesel di Indonesia, sehingga kalau kita bicara tentang solusi krisis iklim di bidang transportasi, biodiesel dari jelantah itu bisa jadi salah satu solusi gitu. Mas, Mas, mungkin nih ada spekulasi dikit kali. Cuma aku pengen tahu aja, menurut Mas Faris kenapa belum ada regulasi itu di Indonesia? Ya, yang pertama kalau kita lihat kan kelapa sawit sendiri kan sudah merupakan jadi industri yang besar gitu ya, dan memang pemerintah ingin mendorong kelapa sawit itu karena mereka sangat terkait besar sama kebijakan yang berkaitan sama penghasilan warga gitu ya. Banyak petani sawit kita gitu yang besar, yang jumlahnya sampai 16 juta orang gitu yang hidup berbasis sama industri sawit gitu. Jadi memang pemerintah masih berfokus di situ gitu ya untuk betul. Untuk minyak jelantahnya sendiri sebenarnya pemerintah juga sudah memikirkan, udah melakukan kajian gitu ya, kajian awal terkait potensi minyak jelantah untuk menjadi biodiesel gitu ya. Cuman sampai saat ini masih dalam tahap diskusi, dan harapannya sih kalau kita nanti berbicara lebih lanjut terkait solusi krisis iklim ini, butuh banyak solusi gitu ya, butuh banyak inovasi. Nah, minyak jelantah bisa jadi salah satu yang sifatnya solusi yang komplementatif gitu, yang menjadi pelengkap dari industri sawit sendiri gitu. Nanti jadinya ada industri sawit menjadi biodiesel, ada industri jelantah menjadi biodiesel. Karena kita tahu dari Sabang sampai Merauke, semua orang suka makan yang goreng-gorengan, semua orang pakai minyak goreng, semua orang menghasilkan minyak jelantah gitu ya. Bisa jadi industri juga di situ. Ya. Tapi kan kalaupun dari sawit kan minyak sawit, dia kan tetap jadi minyak jelantah juga kan, Mas? Iya, betul. Nah, itu juga menariknya di situ ya. Jadi karena minyak goreng yang ada di Indonesia juga sebagian besar dari minyak sawit gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kalau minyak jelantah ini kan terkategori sebagai waste, yang tadi sudah saya sebutkan sebagian besar dibuang gitu ya. Daripada dibuang, lebih baik ada sebuah regulasi gitu ya dari pemerintah untuk memastikan waste minyak jelantah ini tidak terbuang, lebih baik menjadi bahan baku untuk menjadi biodiesel. Itu sih yang kita masih diskusi dengan pihak policy maker gitu ya, untuk mendorong terus supaya minyak jelantah
bisa menjadi biodiesel itu menjadi sebuah regulasi yang jelas, bahkan regulasi sifatnya nasional gitu. Oke. Sebenarnya apa sih Kak Faris tantangan dalam pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel di Indonesia? Karena kan yang kita mungkin lebih sering familiar ya, walaupun sebenarnya minyak jelantah diolah jadi biodiesel tuh udah lama, udah banyak yang lakukan sudah lama, tapi mungkin baru kedengeran ke permukaan atau ke berita tuh lebih ke arah minyak sawit ya. Minyak kelapa sawit diolah menjadi biodiesel. Nah, itu apa sih tantangannya, Kak? Ya, tantangan utamanya kalau kita bicara biodiesel dari jelantah yang berbasis nasional adalah dari kepastian supply-nya sendiri. Karena kita tahu penghasil minyak jelantah ini kan ribuan bahkan jutaan gitu ya, masuk dari restoran, hotel, bahkan juga dari kita sebagai individu gitu ya. Dan bagaimana cara memastikan kita bisa mengumpulkan minyak jelantah ini secara kontinu gitu ya. Jadi produksinya kontinu gitu ya, setiap bulannya secara konsisten sama gitu ya, supaya produksi biodieselnya sendiri juga bisa konstan. Nah itu yang kadang kan bermasalah gitu ya. Kadang kan misal di restoran bulan tertentu dia penjualannya naik gitu ya, artinya produksi minyak jelantahnya besar, tapi di bulan-bulan tertentu mungkin produksi makanannya sedikit sehingga produksi minyak jelantahnya pun sedikit gitu ya. Dan itulah yang menyebabkan kadang nggak konsisten kan jumlah minyak jelantahnya ya. Gitu ya, sangat bergantung gitu ya. Dan itu baru kita bicara restoran, belum lagi kita yang sebagai individu gitu kan, kita ngumpulin, tapi ya kadang-kadang juga kan kita males, ya udahlah sekalian buang gitu ya intinya. Jadi kepastian supply minyak jelantah ini masih belum sebaik kalau misalnya sawit gitu ya. Sawit kan ada lahannya sendiri, ada industrinya sendiri gitu ya, udah pasti secara supply gitu. Sedangkan minyak jelantah masih belum pasti secara supply. Sedangkan dari segi demand sendiri, biodieselnya kan harus disuplai secara konsisten gitu ya. Di SPBU kan harus ada terus tuh biodiesel gitu ya, supaya orang bisa ngisi bahan bakar gitu. Jadi tantangan utamanya lebih ke arah bagaimana kita memastikan suplai minyak jelantah itu konsisten secara terus-menerus gitu. Oke, baik. Benar banget sih itu ya. Nah, sejauh ini Mas, kalau aku boleh tanya, beli jelantah kiprahnya udah gimana nih? Kan udah cukup lama ya mulainya. Apa target yang terbesar tuh, perumahan atau restoran atau apa? Oke Kak Bunga, ini menarik banget karena di awal kita berdiri yang kita targetkan untuk kita kumpulin minyak jelantahnya itu di sektor komersil kayak hotel, restoran gitu ya, usaha makanan gitu yang memang kita melihat di awal itu mereka produksinya banyak nih minyak jelantah gitu kan, karena mereka memang produksi makanan gitu kan. Dan ya tadi kita cerita kita berdiri 2018, terus 2020 ada extraordinary event yang namanya pandemi COVID-19 ini, dan ternyata dengan pandemi ini justru sebagian besar minyak jelantah yang kami kumpulkan ini sekarang lebih banyak dari sektor perumahan gitu. Jadi individu masyarakat yang dipaksa tinggal di rumah gitu ya, mereka masak di rumah gitu ya, mereka banyak beraktivitas di rumah, ternyata banyak menghasilkan minyak jelantah, dan mereka sudah banyak aware terkait isu lingkungan terkait minyak jelantah. Jadi mereka juga banyak ngumpulin minyak jelantah gitu. Bahkan presentasenya mungkin kalau di beberapa bulan terakhir bisa saya bilang 60% itu dari sektor perumahan, 40% sektor komersil gitu. Jadi memang jauh lebih banyak sekarang di sektor perumahan karena sudah banyak individu rumah tangga gitu ya, ibu-ibu yang udah aware sama isu minyak jelantah, apalagi di pandemi ini banyak masak di rumah gitu ya, aktivitas mungkin udah bisa masaknya macam-macam gitu ya secara pandemi karena di rumah terus gitu. Dan sekarang justru lebih banyak minyak jelantah yang kami kumpulkan sendiri itu dari sektor perumahan. Itu sih yang cukup menarik dari kegiatan. Aku rasa juga ada karena unsur ekonomi ya. Setahu aku kan dibayar tuh kan minyak jelantahnya. Yes, betul banget. Itu yang jadi salah satu trigger insentif yang kita coba kasih untuk mengencourage ibu-ibu atau misalnya penghasil minyak jelantah yang ada di rumah untuk bisa ngumpulin minyak jelantah, meskipun jumlahnya secara jumlah minyak jelantah yang mereka kumpulkan nggak banyak gitu ya, tapi dengan ada insentif uang yang bisa kita kasih gitu ya, dan juga kita kasih sertifikat gitu ya, kita
mendorong para penghasil minyak jelantah dari sektor perumahan itu untuk mengumpulkan minyak jelantah. Selain tentunya kita mengedukasi terus dari sisi yang tadi kita sudah jelaskan terkait aspek lingkungannya, aspek kesehatannya, kita terus edukasi, juga kita kasih insentif dalam bentuk uang tadi gitu. Boleh tahu nggak sih Mas, insentifnya berapa, terus harus ngumpulin berapa liter, caranya gimana? Oke. Jadi kalau secara base case-nya kita kasih itu Rp2.000 per liter gitu ya untuk setiap liter yang dikumpulkan gitu ya, dan itu sebenarnya bergantung juga sama jumlah yang mereka kumpulkan, terus juga nanti kita bicara kualitas minyak jelantahnya, meskipun sampai saat ini hampir semua minyak jelantah yang kita kumpulin dari perumahan itu bagus-bagus gitu ya, dalam arti masih nggak terlalu hitam, juga tergantung dari daerah operasional kita. Nah, daerah operasional kita sendiri ini Kak Bunga sampai saat ini ada di Jakarta, semua Jakarta gitu ya, terus juga ada di Bekasi, ada di Depok, di Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota gitu. Jadi kalau para audiens yang ada di sini nanti ada di daerah tersebut gitu, terus masak di rumah dan menghasilkan minyak jelantah, monggo silahkan kumpulin minyak jelantahnya, nanti kontak ke kami gitu ya, platform yang kami miliki, ada website, ada Instagram, ada WhatsApp gitu ya, nanti silahkan tanya lebih lanjut untuk berikutnya kita untuk jadwalkan penjemputan gitu. Oh, jadi tinggal kita tugasnya cuma ngumpulin doang ya? Nanti iya, jadi nggak usah repot-repot, cukup ngumpulin di rumah aja gitu ya, terus tinggal kontak kami, nanti tim operasional kami yang siap jemput, memverifikasi, dan juga siap ngasih insentif dalam bentuk duit tadi. Itu berapa, ada minimumnya nggak? Masa 1 liter gitu dijemput? Nggak dong? Nah ya, biasanya itu kami kasih minimumnya sekitar 5 liter gitu ya, jadi nggak usah khawatir, silakan aja ngumpulin gitu ya. Kalau nggak sampai 5 liter pun bisa sama tetangga-tetangganya gitu ya, ngumpulin secara kolektif. Atau kalau memang nggak bisa 5 liter gitu, nanti kami ada cara lain juga, karena kami juga kebetulan ada kerjasama sama kurir online gitu yang siap buat jemput gitu ya. Jadi meskipun jumlahnya kecil, masih memungkinkan untuk dijemput gitu. Jadi jangan khawatir, yang penting teman-teman bisa istilahnya coba kumpulin dulu aja minyak jelantah yang ada dihasilkan di rumah gitu, apalagi masa pandemi ini masih sering banyak masak di rumah gitu ya. Nanti kita coba cari solusinya, meskipun jumlahnya sedikit pasti kita akan jemput gitu sih. Oke. Mas Faris tadi bilang ada soal kualitas, itu emang beda-beda ya? Ada kualitas yang seperti apa yang dicari, yang bisa diterima? Oke. Iya. Jadi secara kualitas beda Kak Bunga, tergantung sama jenis makanan yang dimasak gitu ya, sama juga berapa kali minyak goreng itu digunakan gitu ya sampai jadi minyak jelantah. Nah, kalau secara umum sih kami mencari minyak jelantah itu yang pastinya fasenya cair gitu, karena ada juga minyak goreng yang padat gitu, yang bentuk beku gitu kayak margarin gitu ya. Yang pertama cair, yang kedua adalah sudah disaring gitu ya, dan juga tidak tercampur padatan. Terus juga kalau dari segi penyimpanannya sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terkena wadah sinar matahari gitu ya, jadi tertutup dari sinar matahari gitu. Jadi syaratnya simpel sih, fasenya cair gitu ya, terus disaring sudah terpisah dari padatan, dan juga saat disimpan di wadah tertutup yang tidak terkena sinar matahari gitu. Jadi kalau misalnya 3 syarat ini terpenuhi, kita siap jemput. Gitu. Kalau yang kayak abang-abang, nggak semua abang-abang sih, cuma kan ada tuh yang gorengan udah hitam banget tuh Mas, itu berarti nggak bisa dipakai jadi biodiesel gitu. Nah, itu untuk sampai saat ini standar untuk pengambilannya kami ambil semua, tapi di gudang kami juga kami melakukan filterisasi lagi gitu ya? Karena dipilah lagi. Yang pasti adalah kami pertama ingin encourage masyarakat terlebih dahulu bagaimana mereka tidak membuang minyak jelantah sembarangan gitu ya, dan menurut kami kalaupun mereka udah hitam itu baru tapi tetap dikumpulin, itu merupakan effort yang sangat bagus dari mereka gitu ya, minimal nggak buang secara sembarangan gitu ya. Dan untuk tahap terkait kualitas itu sendiri nanti kita bisa pikirkan kemudian gitu ya. Intinya adalah kita pertama ngubah habit dulu nih, bagaimana yang biasanya kita buang jelantah secara sembarangan, sekarang kita udah mulai kumpulin. Nah, itu merupakan effort
reward yang udah besar banget dari kami sendiri kalau kita udah bisa istilahnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang jelantahnya secara sembarangan gitu ya. Untuk masalah kualitas bisa kita bicarakan nanti gitu. Yang penting kita berubah habitnya menjadi yang lebih baik, terus kita olah produknya menjadi produk yang punya added value yang baik gitu. Jadi tata kelola limbah minyak jelantah ini progresnya akan terus-menerus menjadi lebih baik gitu. Ya. Oke. Usernya sejauh ini udah berapa, Mas? Kalau kita bicara sama sektor komersil gitu ya, jumlah hotel, restoran itu udah ratusan. Untuk sektor perumahan sendiri bisa dibilang 2.000 sampai 3.000 rumah tangga gitu yang udah pernah ngumpulin ke kami gitu. Jadi jumlahnya cukup banyak gitu, dan kami berharap jumlah tersebut akan bertambah lagi gitu ya, dengan ya masyarakat jadi aware terkait isu lingkungan, terkait isu kesehatan gitu ya, terus mereka bergerak bersama gitu ya. Dan ini merupakan sebuah sistem gitu. Jadi kita mulai dari penghasil minyak jelantahnya, kami bantu dari sisi edukasi, terus juga kami punya tim operasional untuk penjemputan gitu ya, terus juga kami punya partner yang bisa mengolah gitu. Kami sendiri sih udah ada rencana untuk bisa ngolah sendiri gitu ya, tapi itu mungkin baru di second half 2021 gitu ya, menjelang akhir tahun ini gitu ya, karena fokus kami masih di bagian upstreamnya, bagian edukasinya, sama bagian midstreamnya, bagaimana pengumpulan minyak jelantahnya, seperti itu. Wah, keren. Keren ini. Kak Faris, penasaran deh. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin di rumah nih, pasti ada satu pertanyaan yang muncul, kan tadi dijemput ya Kak ya, dari rumah ke rumah gitu ya. Nah itu ongkirnya apakah ditanggung sama teman-teman di rumah nih misalnya, atau ada subsidi atau gimana Kak? Oke Monica, ya jadi kalau masalah ongkir untuk penjemputan itu nggak ada sama sekali gitu. Bahkan kita itu membelikan minyak jelantah yang teman-teman udah kumpulin gitu. Jadi itu menurut kami salah satu cara kami supaya mengencourage teman-teman supaya ngumpulin minyak jelantah di rumah gitu. Yang perlu dilakukan simpel banget, cuman kalau udah masak ada minyak jelantah cukup dikumpulin di wadah yang ada di rumah gitu ya, tuang gitu ya. Terus ya kalau misalnya jumlahnya tadi udah mencukupi gitu, silakan kontak kami akan bantu untuk penjemputan gitu. Jadi nggak ada biaya ongkir sama sekali ya, free ongkir ya. Nah, begitu kan yang dicari ya biasanya kalau. Iya betul. Oke. Mohon gue boleh nanya nggak? Boleh pertanyaan terus. Mas Faris, tadi kan dibilang tuh minyak jelantah kan sebenarnya pemanfaatannya ada 3 ya, biodiesel, terus di lilin, ya, sama satu lagi jadi sabun cuci ya, bukan sabun mandi ya? Iya, sabun cuci betul. Mas, setauku nih kebanyakan itu kan kalau minyak goreng itu dia akhirnya teroksidasi, terus dia menghasilkan organik ya. Nah, kalau udah diolah jadi, kalau biodiesel sih yang apa-apa kali ya, nggak berhubungan lagi sama kita. Kalau diolah jadi sabun itu, apakah sudah aman? Terus apa benar-benar efektif, Mas Faris? Ada tahu nggak soal itu? Iya, jadi kalau dari sudut pandang kimia untuk memproses minyak jelantah menjadi sabun itu, memang reaksi kimianya adalah reaksi saponifikasi gitu ya, reaksi penyabunan, dan memang nanti struktur kimianya akan berubah gitu ya, menjadi sabun gitu kan. Tapi memang sabunnya grade-nya adalah grade buat mencuci piring gitu ya, atau buat bersihin kaca gitu, atau bersihin lantai gitu, bukan untuk istilahnya kontak ke tubuh secara langsung gitu ya. Jadi kalau dijadikan sabun memang penggunaannya itu untuk hal-hal yang berkontakan sama barang gitu ya. Dan pun ada isu juga bahwa kadang kalau tangan kita sensitif gitu terkait sabun tersebut, agak nggak cocok gitu ya. Makanya kami juga memilih untuk menjadi bahan bakar biodiesel gitu, karena untuk menghindari isu-isu tersebut gitu. Karena kan kalau diolah jadi bahan bakar, yang menggunakannya itu si mesin mobil atau mesin dieselnya tersebut gitu kan, nggak ada kontak sama kita gitu ya, manusia gitu ya. Dan bisa dijadikan skala industri gitu ya. Kalau jadiin sabun memang skalanya skala rumahan, dan juga agak sulit gitu ya untuk mengontrol orang-orang, ibu-ibu gitu ya, atau penghasil minyak jelantah untuk bisa mengolah secara pribadi minyak jelantah menjadi sabun gitu. Karena kan itu namanya reaksi kimia gitu ya, butuh standar safety khusus gitu ya untuk mengolah menjadi sabun gitu. Jadi kalau dari kami sendiri sih merekomendasikannya untuk mengolah
minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Walaupun itu sebenarnya inisiatif yang bagus banget ya, tapi ya keamanannya dan risetnya aku belum pernah baca tuh kalau itu benar-benar aman gitu untuk digunakan. Iya betul. Jadinya kalau kami istilahnya safety player gitu ya, cari yang aman gitu ya, jadiin bahan bakar biodiesel aja gitu ya, yang pasti-pasti seperti itu. Okay. Paling pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum kita tutup podcastnya kali ini. Buat teman-teman yang lagi dengerin di rumah nih, apa pesan Kak Faris gitu dan tim Beli Jelantah buat teman-teman? Oke, jadi kan kami adalah startup yang bergerak di isu sustainability gitu, yang kita sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa sustainability itu memperhatikan lingkungan, dampak sosial selain terkait sama faktor ekonomi gitu ya. Apalagi kita sekarang menghadapi masalah yang sama gitu ya. Bukan cuma pandemi yang saya maksud, tapi juga krisis iklim gitu ya, climate change gitu ya. Saya harapannya kita sebagai setiap individu itu punya tanggung jawab yang sama gitu, kita bisa bergerak yang sama gitu ya. Kebetulan bidang yang kami tekuni ini adalah terkait tata kelola limbah minyak jelantah, yang sebenarnya teman-teman juga bisa ikut kontribusi gitu ya, karena teman-teman juga sama-sama masak di rumah, sama-sama menghasilkan minyak jelantah gitu ya. Dengan sesimpel kalian ngumpulin minyak jelantah itu ternyata impact-nya sangat besar gitu. Jadi saran saya itu bahwa kita bisa bergerak gitu ya, meskipun sebagai individu di rumah, untuk bisa bergerak terkait isu sustainability. Kalau terkait kami, kalian simple bisa ngumpulin minyak jelantah, itu udah merupakan effort yang sangat besar untuk menyelamatkan bumi. Gitu sih dari saya. Jadi teman-teman bisa banyak aksi yang bisa dilakukan gitu ya, salah satunya dengan ngumpulin minyak jelantah. Oke, baik, thank you banget Kak Faris buat sharing-sharing ilmunya hari ini, dan juga untuk waktunya. Banyak banget ya Kak Bunga yang kita dapat. Kita banyak juga nih nanyanya karena kepo ya. Oke, buat teman-teman yang lagi di rumah dan lagi dengerin dan pengen tahu lebih lanjut nih tentang Beli Jelantah, bisa langsung cek websitenya di belijelantah.com atau cek Instagramnya di @belijelantah. Thank you so much Earth Heroes for listening. Podcast hari ini adalah hasil kolaborasi antara Earth Hero, Paprika Living, dan Beli Jelantah. Stay tune untuk tips praktis dan realistis seputar sustainability di @earthhero.id dan @paprikaliving. Remember, little step matters and perfection is never required. Bye!